Oke. Kita mulai dulu kelas praktikum. Wah, malah yang tampilan ini malah muncul. Sebentar. Malah yang muncul ini. Yang muncul tuh harusnya yang ini. Nah, oke. Kita mulai dulu ya. Praktikum kita pada malam hari ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Dan selamat datang di praktikum analisis citra penyanderaan jauh, kelas C. Kita sudah masuk ke minggu 11, teman-teman. Ini minggu Hamin 3 minggu sebelum nanti final project ya di minggu 14 dan hampir sebulan lagi mungkin awal Juni kita sudah menghadapi UAS teman-teman. Jadi bulan Mei ini adalah bulan-bulan terakhir kita kuliah. Nah teman-teman sekaligus reminder buat jangan lupa mengisi tema atau topik final projectnya dan juga teman-teman nanti bisa seiring berjalannya waktu bisa sambil diubah gitu. Misalnya tiba-tiba ada ide baru nih dari hasil kita praktikum nih, misalnya dari hari ini atau dari minggu depan ada ide baru yaitu boleh diganti. Tapi ya sedangkan teman-teman sudah mulai ancang-ancang lah, mulai ngedraft kira-kira mau ngebahas apa dalam untuk presentasi final projectnya. Nah, pada minggu ini teman-teman kita akan bahas singkat secara cepat aja ya, yakni terkait klasifikasi objek di GE. Nah, klasifikasi objek di GE ini merupakan salah satu teknik yang lawan atau berkebalikan dari alternatif lah lebih tepatnya dari pixel based classification. Pada minggu lalu teman-teman kita sudah banyak membahas terkait classification di image image classification di minggu 9 ya. Nah, di minggu 10 kita juga bahas terkait machine learning di for remote sensing di GE. Nah, yang kita bahas pada minggu lalu itu ada 3 poin pada dasarnya, yakni terkait input data pertama. Nah, input ini ada dua kan, ada terkait band. Nah, penggunaan jumlah band pada citra satelit untuk machine learning itu berpengaruh teman-teman. Jadi ini ada laporan ya, laporan nanti malam nih. Ini udah tak kasih tahu jawabannya. Jadi penggunaan band itu berpengaruh karena dengan semakin banyaknya jumlah band, maka semakin banyak datanya akan digunakan oleh model machine learning untuk belajar. Jadi contoh, pas di script GE, teman-teman tulis nih B2, B3, B4. Nah, seperti itu kan caranya. Nah, nanti model machine learning akan belajar dari setiap band ini apa hubungannya dengan label LC. Kalau misalnya teman-teman semakin sedikit jumlah bandnya, maka data yang digunakan untuk belajar semakin sedikit. Makanya hasil dari nomor satu terkait input data ataupun terkait jumlah band, jawabannya adalah berpengaruh. Berpengaruh di mana dengan semakin banyaknya jumlah band, maka modelnya semakin pintar dan semakin akurat merepresentasikan hasil klasifikasi. Nah, di nomor dua, teman-teman nanti diminta, kemarin diminta untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan data digital number atau TOA reflectance dibandingkan dengan data surface reflectance. Jadi levelnya berbeda nih. Jadi misalnya citra 8 collection 2 level 1 untuk TOA reflectance lawan level 1 untuk surface reflectance. Bedanya di mana? Bedanya satu tuh digital number 0 sampai 65535, satu lagi tuh surface reflectance 0 sampai 1. Nah, bedanya di mana? Nanti kalau teman-teman perhatiin, itu tidak ada bedanya. Jadi antara hasil klasifikasi kedua itu nggak ada beda. Atau secara visual mirip-mirip lah sama. Karena memang keduanya ini memiliki rasio yang sama. Artinya surface reflectance itu sebenarnya digital number yang sudah dikonversi. Jadi dari digital number dikonversi ke radians, dari radians dikonversi ke surface reflectance. Makanya rasionya sama, hasil klasifikasinya sama. Cuman ini kunci. Jadi catatan penting, keynote teman-teman harus tanamkan dalam hati, ini penting. Karena banyak kating-kalan yang masih salah dalam melakukan pemilihan data untuk image classification. Walaupun hasilnya sama antara menggunakan digital number maupun surface reflectance, ketika kita berhadapan dengan kasus klasifikasi, image classification, pakailah yang digital number, DN. Tapi kalau skripsi teman-teman nanti berkaitan dengan spectral indices, misal NDVI, NDVI, NDBI, NDWI, pakailah yang surface reflectance. Nah, itu beda di situ karena surface reflectance itu sudah mengekstraksi nilai reflectance pada sebuah objek. Jadi sudah dikonversi tuh reflectance dari vegetasi, dari urban, dari air itu sudah diekstraksi. Makanya kita menggunakan surface reflectance. Kalau misalnya klasifikasi pakai surface reflectance itu oke bisa, cuman kurang tepat dari segi akademisi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman skripsi atau apapun gitu PRGG mau pakai classifications, pakailah yang digital number yang TOA reflectance seperti itu. Dan berikutnya teman-teman nanti minggu lalu sudah membahas terkait machine learning ya. Teman-teman mencoba untuk SVM, support vector machine, naive Bayes sama random forest. Nah, nanti teman-teman bandingkan secara visual sama
overall akurasi. Ketiganya pasti beda karena memiliki algoritma yang berbeda. Dan yang paling akurat teman-teman nanti silakan bandingkan. Beberapa teman dari kelas lain itu bilang Naive Bayes itu paling akurat. Tapi secara teori, random forest itu harusnya yang paling akurat. Memang ini sudah teruji secara klinis, teman-teman. Dimanapun udah terbukti, banyak paper yang menyatakan bahwa random forest itu adalah algoritma klasifikasi yang paling akurat. Itu untuk jawabannya. Tapi kalau teman-teman dapat jawaban yang lain itu nggak masalah. Terus yang kedua adalah terkait jumlah trees. Jadi random forest ini teman-teman, kalau teman baca-baca ya terkait model machine learning itu termasuk ke model ensemble learning. Artinya teman-teman mungkin ingat ya, kalau dulu pernah dengar nama algoritma decision trees, DT, decision trees. Decision trees itu bekerja kayak gini. Jadi misal if pixel value kurang dari 10, maka 15 dikasihkan sebagai water. Kalau lebih, maka dilakukan if lagi. If pixel value sama dengan kurang dari 100 sama dengan dia sembilan urban. Dan begitu seterusnya. Ini namanya satu tree, teman-teman. Nah, bayangin, tree ini ada banyak, banyak banget sampai ratusan. Makanya satu tree ini namanya decision tree dikumpulkan jadi satu membentuk hutan, namanya random forest. Nah, makanya di nomor 4 teman-teman ketika mengubah jumlah tree pada random forest itu berpengaruh ke hasil. Itu ya teman-teman jawabannya. Dan di nomor 5 itu teman-teman diminta untuk mengganti, menambah atau mengurangi jumlah training dataset. Dan pasti hasilnya itu agak berbeda, baik secara visual maupun secara overall akurasi. Dan itu pun tergantung ke datasetnya. Kalau orang-orang bilang di JS ya ini, JS itu ada konsep namanya GIGO, garbage in sama garbage out. Ini juga sama di model machine learning seperti itu. Data training atau data belajar model yang kita kasih, misalnya dia bagus, dia berkualitas, dia akurat, maka modelnya belajarnya bagus, hasilnya juga bagus. Nah, kalau datanya jelek ya maka dia hasilnya jelek. Itu sekaligus menjawab soal nomor 6 nih, bahwa model machine learning supervised terutama itu sangat-sangat bergantung atau independen dengan namanya training dataset. Maka dia harus jumlah harus cukup, kualitasnya harus baik, seperti itu. Teman-teman nanti kalau misalnya bermain di model machine learning, uh, bukan hanya di remote sensing ya, di point cloud, di remote sensing, terus ada juga machine learning itu untuk tidal prediction, itu prediksi pasut, terus lain-lain semacamnya, itu pasti pertama dilakukan pre-processing data atau membersihkan data dari noise, data dari outlier. Kenapa? Karena data training itu harus harus bagus, harus akurat, maka data harus bersih dari segala macam noise. Seperti itu teman-teman nanti ya. Nah, itu jawaban untuk laporan nanti malam nih. Wah, ini udah ketahuan nih nanti malam. Nah, teman-teman, yang kita bahas 2 minggu kemarin itu majority masih berbasis pixel based classification. Ini juga udah tak bilang pada minggu lalu bahwa kita itu melakukan klasifikasi pixel per pixel. Jadi satu pixel, satu pixel, satu pixel. Ini apa nih kelasnya nih? Dilakukan klasifikasi. Nah, algoritma ini ketika diterapkan ke sebuah citra, terutama resolusi rendah, salah, resolusi sedang maupun resolusi tinggi, rentan akan sebuah problem. Nama problemnya adalah salt and pepper. Salt and pepper ini, ya garam dan merica ya, itu kayak noise. Noise di hasil klasifikasi. Contoh seperti ini. Nih teman-teman ya. Ini kan misal sebuah pemukiman ya. Pemukiman tuh tiba-tiba di tengahnya. Nah, misal ada sebuah pixel nih. Pixel pixel air ya, pixel kolam gitu kan. Walaupun ya mungkin ini rumah villa yang bagus gitu kan, punya kolam gitu kan. Cuman ini kalau di satu segi sisi pemukiman itu dianggapnya kurang halus, kurang smooth hasil klasifikasinya. Jadi belum tergrouping secara merata. Jadi kayak apa ya, pixel-pixel kecil ini namanya salt and pepper, noise yang terjadi pada hasil klasifikasi, terutama hasil klasifikasi dari pixel base seperti itu teman-teman. Nah, kenapa ini bisa muncul? Ini bisa muncul karena ada sebuah problem yang namanya mixed pixel problem. Jadi teman-teman bayangin aja ini mana nih? Ini tak gambarkan dari samping ya. Contoh seperti ini. Di sini ada pohon, terus ini ada rumah ya. Terus jarak dari pohon ke rumah ini adalah 10 meter. Kalau misalnya kita buat 10 meter ya, kita lihat di citra Sentinel-2 kedua objek ini berada di dalam satu pixel, teman-teman. Jadi ada pohon, ada rumah, jaraknya dekat nih, di bawah 10 meter. Sedangkan resolusi spasial dari Sentinel-2 berapa? 10 meter kan? Artinya kedua objek ini, walaupun spectral value-nya berbeda, satu hijau, satu merah, itu berada di satu pixel sama. Nah, sedangkan warnanya gimana nih? Warnanya mau hijau kah? Atau warna merah kah? Nah, itulah disebut dengan mixed pixel problem. Nah, gambar ini nih.
Dia resolusi satu satu ukurannya namanya 20 meter nih. Sedangkan di 20 meternya ada dua objek nih. Ada bangunan, ada pohon. Nanti warnanya apa? Warnanya ya bisa ini random tergantung dari mana yang lebih dominan. Makanya sering muncul salt and pepper. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan hal-hal semacam ini, yang pada intinya, kalau misal data citranya semakin tinggi resolusinya, seperti yang ini, 1,20 meter, kalau teman-teman bayangin deh, satu pixel ini diklasifikasi pixel base, pixel per pixel, pasti rentan terjadi akan adanya noise, sandpaper. Makanya citra resolusi tinggi itu jangan atau tidak direkomendasikan dilakukan klasifikasi menggunakan pixel base. Itu, sarannya seperti itu. Kalau misalnya citra resolusi tinggi, jangan gunakan pixel base karena pasti rusak hasilnya. Ada banyak noise. Nah, kalau misalnya citranya resolusi menengah, rendah itu boleh pakai pixel base. Kalau pakai resolusi tinggi, disarankan menggunakan pendekatan yang lain. Nama pendekatan adalah Object Based Image Analysis. Jadi adalah OBIA. OBIA. Object Based Image Analysis. Nah, bedanya apa? Pada intinya, langsung aja ya. Nah, gini, teman-teman bayangin, pixel base itu bekerja, atau sebelah sini ya, pixel base, PB. Pixel base itu bekerja gini, teman-teman bayangin punya pixel, pixel ini langsung diklasifikasi, pixel langsung klasifikasi, kelas. Nah, kalau Obia, Obia itu nggak seperti itu. Obia itu kerjanya gimana? Obia itu dari pixel, pixel itu dilakukan grouping dulu, dilakukan pengelompokan dulu menjadi objek. Objek. Nah, objek inilah yang diklasifikasi, teman-teman. Jadi urutannya seperti itu. Kalau pixel base itu ya pixelnya langsung diklasifikasi per pixel. Kalau objek base enggak. Objek base itu pixelnya dikelompokkan dulu, di grup dulu, di segmen dulu. Baru setelah dilakukan pengelompokan, baru dilakukan klasifikasi, gitu teman-teman. Jadi unit terkecilnya dari sebuah obia itu bukan lagi pixel. Jadi objek terkecilnya adalah objek. Objek terkecilnya adalah objek. Objek terkecilnya itu adalah grup dari pixel. Nah, gitu. Jadi kalau pixel base itu pixel per pixel, kalau objek itu objek terkecilnya itu langsung objek. Grouping sejumlah pixel ya. Nah, ini langkahnya nih, tahapan obia. Nah, tadi tahapan paling penting dalam obia itu adalah kita bisa atau berhasil melakukan pengelompokan tadi, melakukan grouping beberapa pixel menjadi sebuah value yang sama. Proses grouping ini namanya adalah segmentation. Jadi proses segmentasi baru dilakukan proses klasifikasi. Segmentation tujuannya untuk membentuk grouping. Setelah lakukan grouping baru kita lakukan klasifikasi. Jadi selalu dua itu teman-teman, selalu dua itu. OB selalu dua itu. Segmentasi dulu baru klasifikasi. Pasti selalu dua itu. Jadi dua tahapan ini tolong diingat. Tolong diingat dalam pikiran, hati, jiwa, raga pasti selalu dua ini. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Jadi segmentasi bisa pakai algoritma macam-macam. K-means, FLIC, SNIC, macam-macam, atau klasifikasi juga macam-macam, random forest, naive Bayes, super vector machine. Tapi yang paling penting adalah segmentasi dulu baru klasifikasi, gitu ya. Nah, nanti kita akan melakukan ini sih kurang lebih. Jadi ada segmentasi dulu baru melakukan klasifikasi. Nah, nanti teman-teman kita bakal pakai algoritma segmentasi yang sudah disediakan oleh Google Engine. Jadi ini algoritmanya sudah ada sintaksnya. Kita bakal pakai algoritma nama itu ada SNIC, Standar Nasional Indonesia, C gitu. Enggak, sebenarnya adalah simple non-iterative clustering. Jadi simple non-iterative clustering ini adalah ini. Teman-teman tahu Kamins kan? Algoritma Kamins. Nah, ini kayak kakaknya lah, masnya ini. Jadi ini versi lebih upgrade dari Kamins, SNIC. Simple non-iterative clustering. Tapi tujuannya sama, dia melakukan grouping. Setelah melakukan grouping, baru kita melakukan klasifikasi dengan random forest. Seperti itu. Oke, ini contoh-contoh ini ya, contoh-contoh pixel base ya. Bisa lihat deh hasil pixel base ini. Hasil pixel base. Terus ini hasil yang object base. Ya, lebih rapi ya, lebih smooth. Oke, kayaknya itu teman-teman. Secara garis besar materi seperti itu. Jadi teman-teman tahu bahwa dalam proses klasifikasi OBIA itu tahapannya dua. Segmentasi dulu, baru klasifikasi. Selalu itu. Dan hasil OBIA itu pasti lebih halus, lebih smooth dibandingkan dengan hasil pixel. Kenapa kita butuh OBIA? OBIA itu dipakai terutama untuk citra resolusi tinggi yang punya jumlah pixel yang sangat banyak. Ketika jumlah pixel sangat banyak, pasti rentan terjadinya salt and pepper. Dan OBIA mengatasi hal tersebut, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin Mbak, itu tak kirim atau Mbak Kirana deh. Mbak Kirana tolong ini dong,
link GE yang tak share di grup asisten bisa di forward ke grup kelas ya, grup kelas ini. Itu bakal tak share sebuah link Google Earth Engine. Itu sudah berisi cara, cara melakukan OBA di GE. Tugas teman-teman di minggu ini adalah melakukan proses OBIA di GE. Pertama, silakan lakukan proses klasifikasi OBIA di GE. Itu lokasinya bebas, mau lokasi minggu lalu, mau lokasi baru itu boleh. Yang penting kalau lokasi baru kan berarti harus ngeplot-plot apa? Training dataset ulang gitu. Jadi ya sama. Ini kan karena tadi ada namanya klasifikasi ya nih. Ada proses klasifikasi, maka teman-teman harus buat training dataset seperti biasa lah. Jadi ngenitik-nitikin. Kalau misalnya pakai lokasi baru, kalau pakai lokasi lama ya juga nggak masalah. Jadi mana nih? Buatlah diagram alirnya, jabarkan skrip dan fungsinya yang teman-teman gunakan. Terus yang kedua, tadi tak sampaikan bahwa tahapan OBIA itu ada dua, segmentasi dan klasifikasi. Segmentasi, teman-teman, ini memegang peranan paling penting, menjadi kunci, juru kunci dari hasil OBIA. Segmentasinya bagus, maka OBIA juga bagus. Segmentasinya jelek, maka OBIA juga jelek. Makanya teman-teman, kita bisa atur parameter segmentasinya. Tadi kita bakal pakai ini ya, algoritma namanya Simple Non-Iterative Clustering. Ini algoritmanya SNIC. Nanti teman-teman silakan ganti di sini var size underscore segmentation. Ini merupakan variabel untuk mengganti ukuran satu grupnya, satu objeknya. Nah, 15 bisa diganti-ganti nih. Nomor 2 teman-teman silahkan eksplorasi. Eksplorasi angka ini diubah-ubah mana yang paling tepat. Kalau misalnya terlalu kecil atau terlalu rapat, maka hasil grouping objeknya sangat rapat. Nanti namanya adalah over segmentation yang kanan nih, yang ini. Namanya over segmentation. Ini berat dan juga hasilnya mungkin belum tentu maksimal, belum tentu bagus. Kalau misalnya terlalu gede, ya mungkin juga nggak bagus juga, karena dia namanya under segmentation yang sebelah kiri. Under segmentation ini mungkin harusnya dia terpisah jadi dua objek ya, vegetasi sama rumah, itu jadi kegabung jadi satu. Nah ini kan salah juga nih. Jadi teman-teman nanti silahkan dicoba explore variable size underscore segmentation. Ini nanti berpengaruh ke segmentasi, gitu ya. Oke. Itu nomor 2 mengganti ini parameter size segmentation. Dan nomor 3 teman-teman gampang. Teman-teman silahkan bandingkan hasil OBIA sama hasil pixel base. Hasil minggu lalu boleh. Atau hasil yang dibuat baru itu juga masalah. Gimana hasilnya keduanya? Gimana overall akurasi di antara keduanya? Mana yang lebih akurat antara OBIA atau pixel base? Dan teman-teman silahkan analisis kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tugasan nomor 3. Nah gitu. Itu tugasnya sekarang. Coba tak tunjukin ini ya. Tak tunjukin. Hmm, Skripnya sebentar and show discard hmm, GEE buka dulu GEE-nya contoh lebih ya script ini kayaknya ya Em, sekarang udah terlihat harusnya ya yang script ini ya. Nah ini script yang udah di share sama Mbak Kirana di grup harusnya. Nah ini contoh proses OBIA secara garis besar. Nanti skripnya silakan pakai ini. Teman-teman silakan ganti lokasi. Lokasinya mau dimanapun boleh, mau lokasi baru boleh, lokasi yang sama seperti minggu lalu juga boleh. Citranya juga sama. Boleh diubah, boleh pakai yang ini. Ini pakai citra Sentinel 2 level 2A. Kalau pakai citra Sentinel 2A level 1C boleh, Reset 8 level 1 level 2 collection 2 ya harusnya ya. Terus tier 1 atau tier 2 levelnya TOA atau level surface reflectance nggak masalah terserah. Yang penting citranya ada. Terus teman-teman melakukan namanya pembuatan training dataset. Ya, jadi cara ngebuat training dataset udah tahu ya beberapa minggu yang lalu kan udah coba nih. Silakan nentuin area, silakan ngebuat kelas, kelasnya sama seperti minggu lalu. Jadi ada 4. Air, urban, vegetasi, tanah. Nah, silakan dibuat 4, terus termasuk ceknya ya, cek air, cek urban, cek vegetasi, cek tanah, silakan dibuat. Terus ini skripnya nanti silakan di copy saja. Nah, ini beberapa penjelasan. Ini untuk manggil citra Sentinel 2. Kalau teman-teman pakai Landsat juga bisa, nanti silakan diganti. Ini buat plot masking. Kalau Landsat tuh nggak perlu pakai ginian ya.
Kalau lensa itu cloud maskingnya namanya Simple Min Composite, nggak salah. Ini buat Sentinel nih. Ini cloud masking Sentinel. Nah, terus dari line 26 sampai 116 itu merupakan script buat menjalankan pixel based classification. Nah, jadi script nomor 26 yang di komen ini sampai ke bawah itu script untuk menjalankan pixel based classification. Sama seperti minggu lalu isinya, persis. Jadi teman-teman perlu nentuin bands-nya, labelnya, terus melakukan sampling atau melakukan ekstraksi nilai pixel ke dalam table, terus melakukan training classifier random forest yang di sini dipakai dan melakukan proses klasifikasi inference dulu kemarin ya. Terus terakhir dilakukan visualisasi dan validasi. Ini persis kayak minggu lalu, jadi nggak ada bedanya. Nah, di script line 118 ke bawah, ya sampai akhir ya, sampai 200-an ini, itu merupakan script untuk melakukan OBI ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan pada script ini, di bagian awal diawali dengan proses segmentasi dengan algoritma namanya SNIC, Simple Non-Interactive Clustering yang ini. Set. Nah ini algoritma SNIC nih. EE Algorithms Image Segmentation SNIC itu algoritma untuk melakukan clustering atau ya segmentation lah segmentation. Untuk nomor 2 teman-teman silahkan, aduh, your meeting will end nih. Silakan ini algoritma diganti nih algoritma. Parameternya diganti, variabel diganti. Jadi size segmentation di line 123 tolong diganti misalnya jadi 50. Terus jadi 5 apa hasil dan pengaruh perbedaannya di hasil objek. Itu gimana? Jadi ini yang diganti ya nih, yang ini. Terus ini proses segmentasi dan teman-teman nanti bisa cek hasilnya seperti ini. Ini hasil yang clustering teman-teman. Nah, zoom in coba. Zoom in. Nanti hasil clustering tuh seperti ini. Nanti teman-teman silahkan cek perubahan angka pada variabel size segmentation. Apa pengaruhnya ke gini, ke bentuk-bentuk klasternya. Ini klasternya seperti ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini klaster-klasternya nih. Teman-teman juga bisa cek nih. Di bagian sini, Sentinel-2 Image Collection, ini kan band-nya 23 kan. Pas setelah dilakukan klasifikasi segmentasi, band-nya nambah satu. Nih, jumlah band setelah segmentation jadi 24. Karena karena ini teman-teman hasil segmentasinya itu dianggap sebagai sebuah band baru, parameter baru. Nah, ini cluster. Cluster ini adalah hasil segmentasi dijadikan band baru. Gitu, teman-teman. Ini jadi parameter buat model machine learning-nya belajar. Terus Oke, terus kita lanjut lagi. Setelah dilakukan segmentasi di sini, baru dilakukan proses klasifikasi dengan random forest nih, sama persis nih, gitu kan? Nih. Nah, teman-teman bisa cek nanti ini pakai training yang sama harusnya ya. Oh ya, trainingnya sama ini dilakukan sampling ulang nih, sampling ulang. Karena kan nambah bandnya nambah satu kan, jadi di 24, maka dilakukan sampling ulang, baru dilakukan klasifikasi dengan random forest. Udah, jadi tahapannya selalu SNIC, segmentasi, baru dilanjutkan dengan OBIA. OBIA, dilanjutkan dengan klasifikasi random forest. Itu scriptnya teman-teman. Jadi nanti silahkan dipakai dan di script ini sudah ada overall akurasinya. Teman bisa cek atau bandingin di hasil overall akurasi OA-nya. Mana yang lebih bagus atau lebih akurat. Dan kalau misalnya ini lebih bagus atau B lebih bagus, alasannya kenapa? Analisisnya kenapa? Itu silahkan dijabarkan di laporan. Nah, teman-teman bisa cek nanti perbandingannya. Nanti kita coba lihat ya nih. Ini hasil yang pixel base. Pixel base pasti itu punya salt and pepper, punya noise noise kecil. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini teman-teman nanti kita coba bandingin dengan Obia ya. Nah, kalau Obia dia bentuknya lebih smooth, lebih halus dibandingkan Pixel Base. Sedikit warning, Obia ini adalah algoritma yang berat, teman-teman. Algoritma yang sangat-sangat berat. Jadi, kalau misalnya lokasi minggu dulu itu luas banget satu Pulau Jawa, silakan diganti, di crop, dipilih sebuah area kecil karena dia ini areanya berat. Kalau misalnya teman-teman pas ngejalanin ada error di sini namanya memory limit.
atau ada limit-limitnya, pokoknya itu area masih terlalu luas. Jadi misalnya pixelnya kalau limit terlalu luas, memori limit terlalu luas. Jadi silakan nanti dikecilkan areanya. Nah, ini lihat nih, teman bisa cek hasil di Obia, ini hasil pixel base. Ya, kelihatan banget ya bedanya ya, lebih halus dia. Nah, terus teman-teman bisa cek ini, coba kita bandingin ya. Teman-teman perhatikan pixel-pixel yang warna hitam, hasil segmentasi yang warna hitam nih, yang tak kursorin. Pas di Obia dia berubah jadi hijau, gitu ya. Nah, teman-teman cek yang warna ini, yang warna hijau tua, yang tak kursorin, terus hijau ini, hijau muda, terus yang ungu, terus yang kuning ini. Perhatikan empat area ini ya, empat klaster ini ya. Perhatikan, jadi satu, teman-teman, jadi satu. Makanya hasil Obia ini sangat bergantung ke hasil clustering. Kalau clusternya jelek, yang ininya jelek, ya maka hasil Obia kurang bagus. Gitu. Teman bisa perhatiin nih, ini yang hijau tua, hijau muda, ungu sama kuning ini, empat ini. Empat ini pas dicek jadi satu, ya, jadi satu ya. Terus yang hitam, ini jadi tersendiri. Nah, terus yang ini, yang biru ini sama yang ungu ini jadi satu nih, ya kan? Nah, itu. Jadi memang proses clustering ini, proses segmentasi ini adalah proses kunci di Obia. Teman-teman jangan sampai over segmentation, tapi jangan juga sampai under segmentation, harus pas. Gitu, teman-teman. Mungkin itu materinya pada malam hari ini sudah 8.33. Waktunya juga tinggal 4 menit. Mungkin kita bisa buka sesi diskusi tanya jawab atau ada yang ingin dibahas, dipersilakan. Atau ada tambahan dari Mbak Kirana, Mbak Kir. Aman, Mas. Oke. Tadi udah tak record belum ya? Jangan belum. Oh, udah deh, udah. Masih ada waktu 3 menit. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait tugasnya atau selain ini boleh tanya, ngomong langsung atau juga chat juga boleh. One new message, tapi nggak ada. Oh, Kirana ternyata ada. Coba kita cek. Sebentar, tak bukakan ini apa? Link file project. Lupa lagi. Tak cek ya udah pada ngisi belum? Sebentar, masih ada waktu 3 menit kok. Jangan lupa silakan diisi. Oh iya, termasuk ini ya, praktikum minggu ini OB ini bisa dijadikan salah satu topik untuk final project juga bisa. Misalnya klasifikasi tutupan lahan daerah ini dibandingkan dengan hasil yang pixel base. CPCC, ini mana nih? Kita cek sekilas. Kelas C. Oh, udah pada ngisi semua. Belum, Deng. Belum semua, Deng. Oke, masih ada beberapa yang belum, bisa silakan dulu kan diisi. Ya, minggu depan materinya kalau mau spoiler itu Citrastar. Minggu depannya lagi deep learning. Mau tahu mau dipakai buat topik final project juga boleh. Belum ada sepertinya ya, belum ada pertanyaan. Sembari menunggu ini. Aman kah, aman? Terus, banyak yang pakai random forest ya. Random forest, random forest. Hmm, bisa berubah suatu. Ini kok kelompok kelompok tiga, 7, 11 ini nih mirip-mirip image classification. Terus di wilayah Kulon Progo semua. Yang image yang kelompok 3 di ini sih Jogja sih. Ini kelompok 7 nih di Kulon Progo. Kelompok 11 di Kulon Progo juga. Loh, sudah 1 menit. Oke, misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin itu dulu praktikum kita pada malam hari ini. Silakan dikerjakan.
tugasnya. Nanti malam itu batas pengumpulan untuk minggu lalu ya. Dan untuk minggu ini batas pengumpulannya adalah Rabu depan. Karena kita kelasnya kan Rabu nih. Jadi Rabu malam, Rabu 2359. Mungkin itu nanti record praktikum ini tak share, teman-teman. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Nanti untuk absennya tak tambahkan semua. Jadi hadir karena ini adalah kelas pengganti ya gitu. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.